Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur kita sampai hari ini, mudah-mudahan menjadi umur yang barokah. Salawat dan salam kita sanjungan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya semua sampai akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, telah lama kita tidak bertemu, maka pada saat ini mudah-mudahan bisa mengambil hikmah ya dari perjalanan hidup kita yang semakin berkurang usia kita, jatah umur kita. Maka kesempatan ini pula kita ingin sekali merubah bagaimana menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali diri kita sendiri. Di surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi bagaimana nasib kita di akhirat? Kita sendiri yang harus mempersiapkannya. Kita sendiri yang harus merubah keadaan kita, menggunakan waktu ini dengan lebih baik lagi. Tidak banyak waktu yang terbuang percuma di dalam hidup yang tinggal berapa lama lagi. Nah, itulah saat-saat yang sekarang kita alami. Sesuai dengan usia kita yang semakin berkurang ini, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Di mana waktu itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak setiap jam, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik. Semoga setiap waktu itu mengandung makna dan mengandung pahala, sehingga tidak tergolong kepada orang yang rugi. Karena kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, banyak janji Allah di dalam Al-Quran yang menggirangkan, yang menyenangkan kita semua. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah dan jangan sekali-kali menjadi orang yang kufur. Banyak lagi janji Allah dalam Al-Quran yang menyenangkan hati kita jika kita mau memperhatikannya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bersamaan dengan pandemi yang kita alami sekarang ini, termasuk kita menghadapi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di dalam rumah, ya, harus pandai-pandai mengingatkan kapan waktunya sholat tepat waktu, kapan dia bisa menggunakan sholat sunnahnya, kapan dia bisa membaca Al-Quran, karena ujian kita sekarang menghadapi masa sulit seperti dengan godaan game online dan sebagainya. Yang kita sendiri orang tua kurang tahu, tetapi kita harus mengawasi mereka bahwa ingat waktu ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita lupa, ya, anteng, tenang anak kita, padahal dia telah berbuang waktu percuma. Boleh main, tapi sekali-sekali. Kata Rasulullah, saatan-saatan. Main itu boleh sekali-sekali. Tapi yang lain harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena tugas manusia untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah. Jadi semuanya harus bernilai ibadah. Semuanya diniatkan sebagai ibadah. Apa yang bermakna bernilai ibadah? Ya ada belajar bernilai ibadah,
Masa yang akan datang lebih keras, lebih sulit lagi. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena masa depan itu lebih berat dibanding kita sekarang. Harus pandai-pandai menguasai diri, harus pandai-pandai memperkuat diri dengan keimanan yang kuat, ya, dengan ekonomi yang kuat, dengan kepintaran yang kuat, ilmu yang kuat. Ya. Jadi harus iman yang kuat, ilmu yang kuat, ibadah yang kuat. Subhanallah. Tidak seperti zaman kita dahulu. Ya. Dulu seperti TV saja hanya merah putih, TVRI, nggak ada lain. Sekarang bisa nyetel TV yang mana saja. Bahkan yang luar dari itu semua. Internet sudah luar biasa. Kalau anak itu tidak punya garis, tidak punya pendirian, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, ini bahaya sekali. Anak harus disadarkan. Ya, makanya harus diprogram, dilipatkan, ya, dibikin program harian. Yang paling enak itu memang ada setoran hafalan. Akhirnya kita ada ikatan, ya, kepada anak cucu. Kemudian diantaranya berbagi pekerjaan, ya, berbagi pekerjaan kepada anak-anak itu. Jangan kita yang jadi babu, jadi pembantu. Jangan, anak sama-sama dilibatkan pekerjaan di dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Ya, apalagi kalau tidak ada pembantu. Jadi subhanallah, memang sekarang ini kita harus sama-sama diajak dialog, diajak berpikir, ya, bahwa ke depan itu lebih berat sekali dalam hidup ini, maka setiap anak harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk kekuatan itu, ya, kita juga ingat akan hadis Rasulullah SAW supaya kita bisa istiqomah di zaman fitnah seperti sekarang, banyak cobaan, ya, luar biasa. Dengan adanya hadis Rasulullah, sabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda atau pemudi yang senantiasa ibadah kepada Allah. Jadi ibadah ini kuat kencang sekali, dipegang teguh sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh pengaruh dunia yang mengiming-iming kita dengan cara yang tidak halal. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita bekerja, berbuat yang baik, berkata yang benar, sehingga kita terjauh dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, kembali kepada yang manfaat, kembali menjadi kekuatan ketakwaan yang lebih, karena yang semulia-mulia manusia adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sama dengan kita yang sudah tua juga seperti ini. Harus dipegang teguh. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Takwa dipegang sejak muda, remaja, dewasa, sampai tua. Dipegang teguh supaya kita bisa selamat di dunianya sampai di akhirat nanti. Dan tidak lupa dalam mengantarkan anak, ya, cucu, itu tidak lupa dengan doa yang terus-menerus, ya, doa yang panjang, mohon ampunkan kepada Allah, paling tidak dengan bahasa sendiri, ampuni dosaku, dosa suamiku, dosa anak cucuku, ya. Kalau doa untuk orang tua udah jelas, Rabbi firli wali walidayya, ya. Nah, doa juga Nabi Ibrahim yang telah mengajar, Rabb ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Subhanallah. Doa yang terus-menerus dalam menghantarkan anak cucu ke depan yang menghadapi hidup yang lebih berat dibanding kita. Kita akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi kita harus persiapkan dengan teguh agar mereka itu selamat. Tidak hanya kita sendiri yang selamat, tetapi anak juga selamat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman lalu diikuti keimanannya oleh anak cucunya, kelak akan digabungkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.